Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Sore hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak Irsyad. Selamat malam Pak Irsyad. Malam, Coach Ardi. Iya, kita malam hari ini akan memulai sebuah rangkaian seri pengelolaan Chromebook. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah nonton, terutama Bapak Ibu yang sekolahnya mendapat bantuan Chromebook, ayo diajak semua teman-teman gurunya, IT, pengelola IT-nya, kepala sekolahnya, ayo coba semua diajak nonton bareng, dikontakin, dikasih linknya ke webinar ini supaya kita bisa belajar bareng gimana sih manajemen perangkat Chromebook di sekolah kita. Nah, nanti kita akan dalami bareng-bareng Pak Irsyad. Nah, buat Bapak Siap. Ibu yang baru gabung, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan kalian memasuki masa depan di era normal baru. Nah, khusus untuk seri webinar Belajar ID, di sini Bapak Ibu akan belajar banyak banget tentang pengenalan, aktivasi akun Belajar ID, teknik mengajar efektif, sampai juga kiat-kiat transformasi, mentransformasi pembelajaran. Acara ini berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga dan institusi yang logonya bisa Bapak Ibu lihat di sini, dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, TV Edukasi, akun Belajar ID, Google for Education, dan juga tentunya Revo. Nah, selama sesi nanti Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan diperdalam sama Pak Irsyad, silakan langsung tulis saja di live chat, atau kalau Bapak Ibu nggak sempat nonton, ini bisa ditonton lagi Bapak Ibu di channel YouTube Revo Indonesia atau TV Edukasi. Dan seperti biasa, saya ngajak Bapak Ibu kalau ngerasa sesi sore hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu, bagikan di kanal sosial media Bapak Ibu, dan jangan lupa tag kami di @revoindonesia. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan update kegiatan terbaru kami di gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, sebelum kita mulai, saya masih punya satu pengumuman lagi buat Bapak Ibu yang masih aktif mengajar, yang masih terdaftar di Tabodik tapi tiba-tiba akunnya dihapus. Nah, nggak perlu khawatir Bapak Ibu, silakan langsung lapor di tombol butuh bantuan di laman belajar.id di jam kerja ya Bapak Ibu, jam 9 sampai jam 7 sore, Senin sampai Jumat. Nah, nanti silakan langsung lapor ke tombol butuh bantuan, kategori masalahnya akun terhapus atau dinonaktifkan. Dan untuk mencegah kejadian serupa, setiap kali Bapak Ibu berpindah jenjang, berpindah tempat tugas, terjadi perubahan data di Dapodik, segera Bapak Ibu buka emailnya, lalu cek email dari no-reply@belajar.id, karena di situ nanti akan ada petunjuknya gimana caranya nanti untuk pemindahan kontennya dari akun yang lama ke akun yang baru dan sebagainya. Oke, sekarang mari kita sambut Pak Irsyad. Nah, sore hari ini kita akan belajar apa aja nih Pak Irsyad? Oh, bocoran. Jadi ini memang seri pertama dari rangkaian webinar yang sudah ada Iya. gitu ya. Tapi untuk yang betul-betul lebih ke manajerial gitu ya, Chromebook digunakan. Jadi nanti kalaupun lagi mudah-mudahan tidak hanya kali saja, tapi lain berikutnya juga akan lebih tapi untuk pertemuan sekarang kita akan lebih membahas tentang manajemen perangkat Chromebook-nya sekolah itu seperti apa gitu. Terlebih kita ada di sekolah negeri seperti itu Kak. Insight. Oke, manajemen perangkat nih. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sesi kita ini nanti akan berseri. Jadi setelah ini ada kelanjutannya. Jadi barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab di seri ini, mungkin akan terjawab di seri-seri sebelumnya. Sorry, di seri sesi sesudahnya. Ya, oke, silakan Pak Irsyad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia semuanya. Saya Daniel Irsyada, guru di SDN 061 Cijerah, Kota Bandung gitu ya. Alhamdulillah untuk di sekolah saya bersama guru-guru dan kepala sekolahnya yang super keren semuanya. Berkat dukungan mereka di kelas juga akhirnya bisa 4 rangkaian itu sudah konsepnya sudah jadi, dan mudah-mudahan dengan berbagi kita bisa membuat hal yang betul-betul ternyata Chromebook itu bermanfaat loh gitu, meskipun nanti hanya ada banyak prasyaratnya gitu, tapi setidaknya kita akan mencoba. Coach Ari boleh bagaimana nih? Saya bisa langsung ya? Silakan Pak Irsyad Oke, siap.
Bapak Ibu, saya akan coba share screen dulu ya. Jadi karena bagaimanapun juga semua yang sudah dibuat ini betul-betul saya coba sesederhana mungkin. Itu apa yang betul-betul seharusnya kita pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan sedikit perkenalan dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini pertama ini chapter pertama, berarti kalau chapter pertama dan akan ada chapter kedua dan Kedua, seterusnya gitu ya. ketiga. Iya. Mudah-mudahan ada waktunya dan ada kesempatan ya. Nah yang sekarang akan fokus ke manajemen Chromebook, strategi penggunaan Chromebook dalam pembelajaran itu. Nah perkenalan dan tentunya alhamdulillah Coach, saya sekarang 22 bersama rekan di Indonesia ada 9 orang itu, mudah-mudahan lulus sampai selesai ini tugasnya baru masuk week ke-3 ke depan week ke-4. Ya, apa yang akan kita bahas itu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan guru? Pertama, strategi sekolah bagaimana? Tahapan pengelolaan akun bagaimana? Pengelolaan internetnya bagaimana? Dan sampai nanti dasar Chromebook-nya seperti apa? Nah, jadi mudah-mudahan bagi rekan guru yang lain, saya sudah share juga di rekan-rekan guru di Kota Bandung, mudah-mudahan tidak hanya Kota Bandung tentunya, tapi di rekan-rekan yang lain juga bisa melihat bahwasanya Chromebook sekarang sudah mulai banyak sekali disebarluaskan, didistribusikan ke sekolah-sekolah di Indonesia ya. Oke, kita tidak akan berlama-lama, langsung ke yang berikutnya ya. Sebagian sekolah ternyata masih menganggap Chromebook hanya untuk digunakan ANBK, takut rusak dan tidak tahu cara menggunakan. Nah, itu berdasarkan ketika kemarin mengikuti menjadi bagian tim fasilitator untuk BIMTEK TIK SMP, karena memang banyak sekali informasi seperti itu. Jadi taunya sudah dapat bantuan Chromebook, sudahlah simpan ya untuk ANBK saja. Berarti kalau ANBK tidak rutin digunakan setahun sekali atau mungkin semester sekali kalaupun ada latihannya. Tapi ya itu justru ketika disimpan di lemari hanya setahun sekali dan hanya dikunci saja, maka mungkin akan lebih cepat rusak. Nah, selanjutnya tentunya sebetulnya ketika Chromebook sejalan dengan belajar ide, ya mau tidak mau sebenarnya kemampuan literasi digital anak-anak yang akan kita sasar itu. Jadi bagaimana mereka bisa mampu menggunakan teknologi digital ini untuk betul-betul dalam pembelajaran. Apa yang kita bahas itu ya. Jadi sebetulnya yang menuntun saya bagaimana sih cara memulai mengenal Chromebook gitu. Lalu bagaimana cara menggunakan Chromebook di kelas. Selanjutnya bagaimana mengoptimalkan Chromebook ini sehingga nanti daya kreativitas peserta didik di kelas ini bisa kita angkat gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya secara umum ini temuan ini ya berdasarkan hasil obrolan saya dengan sesama rekan tim di Kokapten Jawa Barat gitu ya. Karena memang rata-rata belum semua mendapatkan informasi yang tepat dan benar mengenai bagaimana pemanfaatan Chromebook sehingga tidak digunakan rata-rata karena sebagian besar takut rusak lah gitu ya. Kemudian kalau di sini dilihat ya kita tidak punya info yang cukup Pak, jadi daripada rusak mending simpan di lemari. Nah itu hal yang betul-betul sangat disayangkan. Dan berikutnya ya belum melihat role model mungkin ya, bagaimana sih pembelajaran dengan Chromebook di kelas itu. Nah justru ini yang akan kita angkat. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, rekan-rekan semuanya, tentunya kalau di kelas 6A saya ajak orang tuanya menonton supaya mereka tahu gitu bahwasanya pembelajaran Chromebook di kelas 6A terutama di sekolah kami sudah betul-betul lihat berbagai hal gitu ya. Jadi sekali lagi ini baru sesi pertama, mudah-mudahan ada sesi berikutnya baru tentang perangkat Chromebook. Oke, selanjutnya temuan di lapangan lagi nih. Ternyata masih ada miskonsepsi ya ketika dirangkum ditulis, berarti hanya digunakan NBK, aplikasi Chromebook-nya terbatas, nah sulit belajar dengan Chromebook. Itu yang saya dapatkan juga. Kemudian guru juga sebetulnya mungkin belum mencoba itu, belum menggunakan itu karena belum mengenal Chromebook ini makhluk apa gitu ya. Jadi apakah ini bisa digunakan untuk apa? Ya, selama ini mungkin OS-nya yang lain, bentuknya laptop. Tapi bagaimana sih Chromebook? Seperti itu kan. Nah, hal-hal ini yang akan coba kita
perjelas sehingga Chromebook ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk kemampuan anak-anak dalam meningkatkan literasi digital mereka. Nah, di sini juga lebih baik disimpan, takut rusak, dipakai anak-anak kemana itu kan sangat disayangkan ya. Satu sisi kita ingin mengajak anak-anak untuk kreatif dengan teknologi digital, tapi ada yang takut rusak sama anak-anak. Ya justru lebih baik rusak digunakan anak-anak dan anak-anak mendapatkan pembelajaran dengan Chromebook daripada disimpan di lemari, anak-anak tidak dapat ilmunya, Chromebook jadi rusak gitu ya. Jadi kembali lagi itu yang harus kita pahami bersama dulu. Kemudian belum mengetahui potensi utama pembelajaran berbasis Chromebook karena memang yang saya rasakan juga Chromebook ini kan baru 2 tahun saya pahami nih, yang saya tahu ketika ada belajar ID itu kan satu paket juga ternyata ya, belajar ID Chromebook itu betul-betul sesuatu yang powerful. Ketika syaratnya tahu bagaimana cara menggunakannya. Bagi yang tidak tahu ya pasti akan kebingungan. Nah, yang terakhir memang membutuhkan jaringan internet yang baik. Ini internet yang baik memang menjadi hal terakhir karena akan memunculkan kreativitas tanpa batas dari Chromebook dan ketika itu digunakan anak maka akan lebih luar biasa begitu. Chromebook ini sebenarnya ya menawarkan kemudahan pembelajaran berbasis TIK bagi guru dan menumbuhkan antusias belajar peserta didik apabila dikelola dengan baik. Nah, itu permasalahannya. Nah, sekarang mulai nih ke guru. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh guru sebetulnya? Nah, lihat kalau kita lihat di tahap pertama mulai dari diri dengan mencoba menggunakan belajar ide ya dan aplikasi Google Workspace for Education. Nah, sekarang berarti kalau Ibu dan Bapak sudah mengaktifkan, nah yang belum mengaktifkan belajar ide berarti belum pernah tahu, belum pernah mencoba ya. Jadi sangat disayangkan tahun kedua silahkan dipelajari apabila Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan Google Drive, terus pelajari karena banyak aplikasi yang sangat luar biasa apabila digali gitu. Yang tahap kedua, mengeksplorasi fitur dan aplikasi Chromebook. Jadi setelah tahu belajar ide, dan belajar ide ini sebetulnya menjadi kunci untuk dibuka si Chromebook-nya, karena kan rata-rata Chromebook-nya bantuan dari pemerintah nih. Dan ketika bantuan dari pemerintah, maka akan ada enrollment CDM ya, Chromebook Device Management. Nah, itu juga yang betul-betul akan membuka kunci Chromebook ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi setelah tahu Google Workspace, belajar ide sudah paham, gunakan Chromebook-nya. Nah, kemudian yang ketiga, mengelola dan memilah klasifikasi akun sesuai kelas. Nah, yang ketiga sudah mulai nanti akan berhubungan dengan peserta didik ya. Kalau tahap 1 dan 2 berarti tahap 1 antara guru dengan dirinya gitu ya mencoba. Tahap yang kedua antara guru dengan Chromebook nih. 3 antara guru, Chromebook dan siswa. Nah, ini konsep yang sudah saya bangun berdasarkan apa yang sudah saya lakukan juga gitu ya. Yang keempat, nah baru peserta didik diajak mencoba secara berkelompok. Jadi ketika guru belajar ide, Google Workspace-nya dapat, sudah mencoba Chromebook, sudah dipilih-pilih nih akunnya, karena kan nanti akun kalau yang di-download dari data Kemdikbud itu kan banyak ya. Nah, kita juga akan bahas nanti ya. Jadi ketika akunnya banyak, dipisah dulu mana yang kelas 1, yang kelas 2, yang kelas 3, karena saya di SD ya, seperti itu. Kemudian yang tahap keempat, mencoba kelompok, dan terakhir, mulai memahami masalah kendala yang muncul. Maksudnya bagaimana? Ketika rangkaian ini sudah dilaksanakan, guru tahu sudah dengan Chromebook lancar. Tapi ketika masuk ke mencoba berkelompok ada kesulitan. Nah, berarti mulai di sini memahami kendala dan masalahnya bagaimana sehingga kita bisa terbiasa dengan solusinya. Nah, berarti di sini mulai juga nih ada yang tersirat problem solving gurunya juga betul-betul harus ditingkatkan. Jadi tidak seperti ini. Ah, sulit Pak Chromebook mah gunakan. Nah, itu yang tidak kita harapkan bersama begitu ya. Jadi justru banyak potensi di Chromebook yang betul-betul ya bisa ditingkatkan dan betul-betul bisa dioptimalkan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke strategi sekolah. Jadi kan bagaimana guru ya. Nah, ini penting nih buat sekolah nih, buat Bapak Kepala Sekolah semuanya ya. Kalaupun ikut hadir mudah-mudahan bisa hadir. Jadi saya tidak hanya memandang dari sisi guru, tapi dari strategi sekolah bagaimana. Nah, pertama yang paling mungkin nih, kepala sekolah membentuk tim khusus pengelola Chromebook. Kedua, tim mencoba dan mempelajari penggunaan Chromebook. Jelas ya, ketika ada kepala sekolah menugaskan kepada tim pengelola, mau 2 orang, 3 orang, berarti tim pengelola akan mulai mencoba mempelajari Chromebook. Berikutnya, mengelola klasifikasi akun dan penomoran Chromebook. Nah, ini nih mulai muncul nih. Ini sudah mulai manajemen Chromebook-nya. Klasifikasi akun dan penomoran Chromebook. Kenapa dinomori? Karena sangat penting.
bagaimana pentingnya kita lihat di slide berikutnya ya. Yang keempat nih, tim pengelola berbagi cara menggunakan Chromebook pada guru yang lain. Jadi setelah tim yang tadi dibuat gitu ya, tim khusus ini dibuat, berarti ketika tim itu sudah mempelajari Chromebook-nya, mengetahui akun yang mana, berarti tim Chromebook ini berbagi pada guru yang lain. Selanjutnya, mengadakan micro teaching. Jadi dalam artian sebelum pembelajaran dilakukan dengan anak di kelas, kalaupun guru pasti seperti itu kan. Micro teaching adalah cara terbaik untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu bisa dievaluasi. Bukan untuk disalahkan ya, tapi betul-betul dievaluasi dan betul-betul menjadi perbaikannya seperti apa sehingga pada saat diajarkan ke anak mereka akan siap gitu. Oke, yang terakhir tim pengelola, bukan terakhir ya, tim pengelola dan guru mencoba bersama siswa kemudian mengadakan evaluasi penggunaan Chromebook di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, memang Pak Irsad sudah atau saya sendiri apakah sudah melakukan seperti ini? Oke, yang harus Bapak Ibu ketahui sebetulnya di sekolah kami sudah ada perangkatnya, ada anak-anaknya ada. Jadi kalaupun dijelaskan, kami mulai menggunakan Chromebook optimal ini baru mungkin 1,5 bulan. Dalam artian 1,5 bulan sebelum materi ini dibuat. Jadi materi ini saya rangkum berdasarkan apa yang sudah kami pelajari di kelas dengan anak-anak ya, sehingga apapun dasarnya saya sudah mempunyai banyak hal yang sudah dilakukan dengan anak-anak dan tinggal ini berbaginya gitu. Karena secara konsep saya memahaminya dan secara praktisnya pun, prakteknya pun ya saya sudah mengalami dengan anak dan itu bisa dilakukan, saya yakin. Karena kami ada di sekolah negeri gitu ya, nanti kita lihat bagaimana sekolahnya gitu ya, meskipun kecil tapi kita punya sesuatu hal yang ingin ditingkatkan dalam teknologi. Selanjutnya, membuat program berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat bagaimana strategi ini dimunculkan dalam grafik seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kan tadi kepala sekolah ya. Kepala sekolah akan menugaskan. Nah, ketika tim pengelola ini muncul, yang akan dilakukan adalah bagaimana tim pengelola ini akan turun ke bawah dulu. Dia aktivasi belajar idenya kalau belum diaktifasi dan mencoba menggunakan eksplorasi lah. Jadi ketika tim pengelola tadi ditugaskan kepala sekolah, tim pengelola ini harus betul-betul mendalami belajar ID dan aplikasinya gitu. Ya. Berikutnya di sini berarti mau tidak mau dengan Chromebook-nya pun harus dipelajari satu paket kan ya seperti itu. Selanjutnya apa yang dilakukan? Klasifikasi akun peserta didik. Jadi kepala sekolah mengatur gurunya, siapa tim yang akan mengelolanya. Tim pengelola ini akan difokuskan mempelajari materi Google Workspace-nya, penguasaan Chromebook-nya. Selanjutnya peserta didiknya itu akan mendapatkan akun. Tapi permasalahannya akunnya ini masih bergabung kan. Jadi kalau operator, kalau ada Bapak Ibu operator, saat mendownload dari PD Data Kemdikbud itu satu rangkaian ya, tidak dipisah per kelas ya. Jadi pasti akan pusing. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Sharingnya antara tim pengelola, ini kan tim pengelola sharing ke siapa? Ke guru dan tendik. Nah, bahkan kalau di kami sampai tim layanan khusus gitu ya, kami ajak untuk belajar Chromebook di awal-awal itu. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya tenaga pendidik, tidak hanya operator, tata usaha, tapi sampai staf layanan khusus di sekolah kami ajarkan. Jadi karena sekolah kami di SDN 061 Cijerah, sekolah penggerak anak 1 punya sebuah visi Cijerah Digital School. Jadi bagaimanapun juga kami harus memahami dulu, gurunya harus tahu dulu sampai semua warga sekolahnya juga tahu gitu. Selanjutnya setelah ini apa yang dilakukan? Micro teaching. Nah, berarti setelah tim pengelola memahami Google Workspace dan Chromebook, sharing, baru di sini antara tim pengelola dan guru saling micro teaching, saling melihat pembelajarnya. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, baru setelah guru dan teknik ini sharing dapat micro teaching sudah, berarti mulai nih guru mencoba ke peserta didik. Setelah mencoba ke peserta didik, berarti nanti akan ada evaluasi bagaimana sebetulnya penggunaan Chromebook-nya. Apakah ada kendala? Di mana kendalanya gitu? Apakah mungkin kendalanya dari anak-anak keterbatasan karena mereka belum tahu sama sekali, atau dari jaringan internet, atau dari apa gitu. Sehingga di sini nanti akan membuat sebuah program yang berkelanjutan. Nah, ini yang sudah dilakukan di sekolah kami. Alhamdulillah dengan di headmaster Mr. Januar Masliadi ya,
beliau betul-betul sangat mendukung sekali karena beliau angkatan sekolah penggerak angkatan 1 dan beliau tahu bahwasanya arah Sejarah Digital School bisa dilakukan, dan ketika kepala sekolah setuju mendukung, akhirnya ya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan ya, untuk mengoptimalkan semuanya ya. Jadi ini ketika program berkelanjutan berarti ada diskusi antar kepala sekolah, guru, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan. Nah, selanjutnya tahapan pengelolaan akun. Nah, ini nih ya. Seperti yang tadi saya bahas, ketika akun di-download dari PD Data Kemdikbud pertama kali dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin masih ada gangguan gitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau pernah pertama kali di-download tahun kemarin, pasti akan banyak tuh nomornya ya. Nah, itu harus dipisah dulu. Mana yang kelas A, kelas B, kelas C. Supaya lebih mudah gitu ya. Yang kedua, buat data penomoran pada Chromebook. Jadi Chromebook ini nomor 1 ya terus nomor 1 gitu. Karena kan saya yakin seperti informasi Chromebook itu setiap sekolah, saya juga pernah ngobrol dengan Pak Andi, kebetulan Pak Andi juga ya, Pak Andi Sulistyo dari Pusdatin juga masuk jadi cohort Certified Innovator, menginformasikan bahwasanya setiap sekolah mendapatkan 15 unit Chromebook. Berarti ketika 15 unit Chromebook, bayangkan ketika kelasnya banyak, Chromebook-nya banyak, bagaimana pengaturannya. Nah, justru di webinar kali ini dan webinar serial kedepannya, kalau masih ada kesempatan, itu yang akan kita gali bersama juga gitu ya. Nah, sehingga setelah itu kita harus membuat daftar Chromebook dan user peserta didik. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya juga. Nah, berikutnya bagaimana merubah dan mencatat password yang lebih mudah digunakan. Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau yang gitu ya, yang pernah mencoba, password pertama kali itu kan karakternya sangat sulit. Pertama kali aktivasi, passwordnya sangat sulit. Kemudian kalaupun passwordnya itu sudah pernah masuk, pasti diminta lagi kan merubah passwordnya. Nah, merubah password pun harus betul dikelola dengan baik. Sehingga jangan sampai ketika belajar setiap hari, Chromebook-nya berpindah kelas yang lain, Pak lupa password, paciweuh. Kalau paciweuh bahasa Indonesia itu hektik atau apa ya, kacau. Jadi malah habis waktunya untuk mencari akun saya apa passwordnya. Nah, itu yang kita kikis gitu. Jadi hal-hal terkecil itu yang kita coba kikis dengan tahapan pengelolaan akun ini. Nah, di sini pertemuan 1-3 menggunakan satu Chromebook untuk 5 anak, ini nanti ke depannya ya. Nah, ini nih. Ini mungkin nanti bisa di-screenshot, saya tidak akan menjelaskan teknis bagaimana menggunakan rumusnya ya. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini nih. Contoh ya, di PD Data Kemdikbud kurang lebih namanya ada, belajar idenya ada, passwordnya ada, tapi masalahnya ketika kita cek di absen ternyata Kinara ini anak kelas 1A, Saka anak 2B, Surya Alawi anak 3A, dan Virji anak 4B. Nah, ini rumus yang bisa digunakan ya. Jadi VLOOKUP ini rumus yang paling ampuh gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti boleh di screenshot atau nanti dilihat lagi tayangan video ini sehingga bagaimana nanti ini contoh ya, yang bagian atas ini adalah data yang persis di-download dari data Kemdikbud. Sedangkan yang di bawah berarti kita akan tulis data nama siswanya, berarti harusnya per kelas ya. Misalkan kelas 1A dulu, masukkan absennya dari kelas 1A ini dari absen pertama sampai terakhir. Gunakan rumus ini, VLOOKUP B8. Saya tidak akan jelasin detail ya. B8 ini dari mana? Dari B dan ini 8 ya. Ini Dwi. Nah, S1 B1D ini dari sini nih. B1 D4. 2 ini dari sini. Pokoknya nanti kalaupun ada rekan operator pasti sudah paham lah untuk VLOOKUP ini. Tapi ini cara yang betul-betul sangat ampuh untuk memilah akun per kelas. Selanjutnya, menggunakan formulah VLOOKUP untuk mencari password sama. Kalau tadi kan akun belajar ide, passwordnya pun kan harus dicari. Sehingga nanti ketika anak kelas 1A akan muncul username-nya anak 1A. Passwordnya pun anak 1A, tidak akan tercampur. Ini pentingnya gitu ya. Nah, ini sudah terbayang ya, silakan nanti boleh dicoba untuk proses VLOOKUP-nya seperti apa gitu, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya apa yang kita bahas lagi? Menyeragamkan jenis tulisan. Karena seperti Bapak Ibu, kalau menggunakan aplikasi yang lain terkadang itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Contoh, Kinara Dwi Putri Sanjaya. Ketika Kinara Dwi Putri Sanjaya dari PD Data Kemdikbud semuanya kapital, sedangkan di absen itu semuanya hurufnya kecil semuanya, berarti kita akan menyamakan dulu sehingga nama Muhammad Saka akan menjadi seperti ini semuanya nih. Nah, rumus yang paling mudah dilakukan adalah sama dengan proper B2. B2 ini ya, B, kolom B, row yang kedua. Jadi ini rumusnya. Silakan nanti boleh
screenshot saja ya, sehingga ini tidak dibahas detail gitu ya, karena pasti rekan operator pasti sudah paham hal ini. Nah, ini yang kami buat, ini adalah salah satu inovasi yang sudah kami lakukan. Aplikasi pengelolaan akun, apa sih gitu ya? Ya apa sih, justru ini apa sih, ini akronimnya, apa sih gitu ya. Aplikasi pengelolaan, A-nya akun, C-nya siswa, C-nya Chromebook. Jadi aplikasi pengelolaan akun siswa dan Chromebook. Nah, ini betul-betul yang dikonsep adalah bagaimana tujuannya memberikan efektivitas dan kemudahan akses yang cepat dalam proses mengelola akun belajar ID, terutama ketika nomor Chromebook. Contoh ya, nanti ketika kita sortir, maaf tidak bisa didemokan ya, kalau ada waktu nanti bisa didemokan, tapi berhubung waktu kan. Ketika kita klik kelas, nanti muncul kelas 1 sampai kelas 6. Pilih kelas 4. Nanti kita akan sortir kan, namanya akan otomatis tersortir. Berarti ketika kita klik anak kelas 4A, nama-namanya akan kelas 4A. Ketika diklik satu nama, misalkan Rafka, nanti akan muncul namanya Rafka. Akunnya, akun belajar ID-nya apa? Chromebook-nya nomor berapa? Password-nya apa? Jadi betul-betul akan memudahkan guru gitu. Jadi bayangkan apabila siswanya ribuan, sedangkan guru tidak menulis hal ini, tidak membuat sebuah aplikasi yang mudah untuk mengelola. Itu akan sangat sulit, apalagi kalau masih di print gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini, satu link ya sudah, itu akan sangat mudah mencarinya. Nah, seperti ini ya. Ini yang kami gunakan. Aplikasinya dibuat dari apa, Pak? Oh, itu dari Looker Studio. Kalau dulu istilahnya kan Google Data Studio Data Studio, ya. iya. Nah, sekarang Looker Studio jadi berganti nama kurang lebih minggu Oh, iya, kemarin iya, atau tidak. iya. Sederhana sebetulnya. Itu juga boleh nanti jadi bahan untuk webinar juga kan. Banyak yang bisa digali. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini nih 6A semuanya nama, sehingga konsepnya seperti ini. Ini setelah kita VLOOKUP yang tadi. Nah, lihat Bapak Ibu. Di sini Chromebook-nya 1 2 3 4 5. Ini kenapa 14? Karena mohon maaf di kami tidak 30 pas, tapi siswanya 28. Jadi semua Chromebook ini, nah ini 15 di bawah. Jadi yang pasti nanti kita akan lihat ya. Ini yang digunakan di kelas saya. Tapi nanti bagaimana di kelas yang lain nanti akan terlihat. Artinya setiap absen kan ada 28 nih. 28 berarti kalau Chromebook-nya ada 15, sebetulnya cukup hanya 14 Chromebook ya. Asumsinya satu Chromebook 2 orang. Nah, berarti ketika penomoran Chromebook nomor 1 dia akan tetap digunakan oleh absen nomor 1 atas nama Ananda Afan dan absen nomor 15 atas nama Muhammad Bilaldi. Sehingga Ananda Bilaldi dan Afan ini ya akan betul-betul di Chromebook yang sama gitu. Kemudian kalau yang lain misalkan ada Okta nih, Okta nomor 8, berarti 8 dia akan nomor berapa? Dia nomor 7, berarti oh dia Okta ini akan selalu dengan Rafka. Kemudian Zakwan dengan siapa? Nomor 8, dia akan ke sini. Nah, dengan aplikasi yang tadi itu akan mudah sekali nama nanti akan muncul gitu ya. Chromebook berapa. Tapi kalaupun anak-anak sudah tahu kan akan otomatis ya. Pengaruhnya di mana gitu? Kenapa harus seperti ini? Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat skenario ya. Contoh nih, asumsinya ada kurang lebih 45 siswa. Dan sekali lagi, Chromebook-nya hanya ada 15 per satu sekolah. Itu ya rata-rata bantuan dari pemerintah itu. Nah, berarti asumsinya nomor Chromebook dia akan digunakan absen nomor 1 dan 16. Karena kan ini sudah 45 ya, berarti absen 1, 16, 31 akunnya akan tetap ditanam di Chromebook nomor 1. Kemudian nomor 2, 17, 32 seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini akan mudah juga. Oh, Pak, saya absen nomor 13, Chromebook-nya nomor berapa? Pasti 13. Tapi Pak, saya absennya nomor 40. Kan bingung ya. Kalau dilihat seperti ini, nanti akan muncul 40 ini dia akan di 10. Ya, ini ke sini ini. Berarti mau tidak mau nanti pada saat belajar harian, 15 Chromebook ini digunakan oleh 45 siswa secara bersamaan dengan asumsi satu Chromebook diakses 3 orang, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini bisa di skip juga, bisa di replay juga tayang ini kalau memang terlalu cepat karena memang materinya padat dan kalau dengan tayangan seperti ini justru yang saya ingin berikan adalah gambar itu akan lebih banyak bercerita gitu ya daripada sebatas kata-kata. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengetahui oh nomor Chromebook 1 ini untuk siapa. Gitu ya. Ini baru satu kelas kan. Bagaimana dengan kelas selanjutnya? Nah, ini skenernya Bapak dan Ibu.
Skenarionya, ini saya hanya gunakan dari kelas 5. Kenapa? Karena ini sampel ya. Tapi dari kelas 1 juga bisa. Artinya, nanti di setiap Chromebook nomor 1, dia akan digunakan oleh kelas 5A ya. Nah, di 5 ini siapa yang akan menggunakan Chromebook nomor 1? Ya tetap dia absen nomor urutan 1 dan 15. Ini dengan asumsi siswanya 30 siswa, ideal ya, rata 30 siswa gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa disesuaikan ya, berdiferensiasi gitu ya. Itu sekarang sedang betul-betul booming diferensiasi, bahkan sampai pengelolaan pasti diferensiasi. Kemudian Chromebook nomor 1 ini kalau kita belajar di kelas 5B, oleh wali kelas 5B digunakan oleh siapa? Ya ini, siswa nomor urut 1 dan 15. Sama seperti berulang semuanya. Jadi ketika Chromebook-nya ada 15, sebetulnya tidak menjadi halangan untuk semua anak menggunakan menurut saya pribadi ya. Karena selama anak sudah tahu akunnya dan mungkin ditanam di Chromebook-nya, anak hanya tinggal tahu password-nya gitu ya. Kalaupun lupa ya tadi, kenapa ada aplikasi apa sih gitu ya. Justru aplikasi itu yang akan memudahkan guru untuk, oh akunnya apa, password-nya apa, kelas berapa, Chromebook berapa, itu akan langsung satu paket. Itu akan sangat mempercepat juga gitu ya. Jadi efektivitas dan efisiensinya bisa disatukan. Nah, lalu di kelas 6A seperti ini. Di kelas 6A ini untuk absen nomor berapa? Yang nomor 2 dan 16. Ini seperti ini. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu nanti bisa ditonton lagi atau di screenshot untuk bagaimana nanti proses penomoran akun dan Chromebook per kelasnya. Yang saya contohkan hanya kelas 5 dan 6 gitu ya. Padahal memang kalaupun dari kelas 1 takutnya terlalu kecil teksnya. Selanjutnya, bagaimana? Dengan asumsi di kelas kami di SD 061 Cijerah seperti ini, berarti memungkinkan ya, kalaupun dari kelas 1 nih, kayak 1A, 1B dengan 2A di hari Senin. Berapa JP? Ya 1 jam pelajaran lah cukup misalkan. Kalaupun ada waktu 2 jam pelajaran. Terlebih kalaupun sudah IKM-nya berbagi, mungkin ya bisa jadi ngambil jam proyek ya untuk setiap. Kan ada ya, ada jam proyek juga, bisa di situ juga. Lalu bagaimana dengan kelas 2? Kalau memang skenario ideal setiap hari anak-anak belajar Chromebook. Ini dengan asumsinya tadi tim pengelola sudah memahami, tim pengelola sudah berbagi dengan guru, setiap guru ini wali kelas maaf ya. Jadi wali kelasnya nanti sudah paham, sudah memahami, tinggal seperti ini. Oh, nanti di wali kelas 1A, 1B dan 2A ya hari Senin jadwalnya. Silahkan. Hari Selasa 2B, 3, 3B, Rabu dan selanjutnya. Nah, ini Sabtu kenapa dari kelas 4 ini ya bisa dikatakan untuk ekskul, jam ekskul ya, ataupun jam ekstrakurikuler, jadi tidak hanya muatan lokal ya, tapi mungkin kalau di sekolah kami ini sudah menjadi rencana besar kami gitu ya. Jadi ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi gambaran juga bahwasanya sangat memungkinkan ketika Chromebook itu akan digunakan. Meskipun hanya 15 Chromebook dan banyak rombel, ratusan siswa, tapi sangat memungkinkan untuk digunakan. Nah, seperti ini. Sekarang apa yang terlihat? Skenario Chromebook kelas banyak dalam satu waktu bersamaan. Contoh ya, kalau sekarang hanya digunakan di kelas 6A, berarti setiap hari anak di kelas 6A belajar dengan 15 Chromebook. Gitu ya. Pasti di sini ada yang hadir ya, anak-anak kelas 6A tuh. Mudah-mudahan ayah bunda juga bisa hadir gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini yang sudah kami lakukan dengan anak-anak di kelas 6A. Apabila misalkan di hari Senin, Pak, ada 2 kelas yang ingin menggunakannya, sudah berbagi saja. Jadi ada 15 ini untuk misalkan ini 3A 8 Chromebook, 7 Chromebook, misalnya jamnya sama, jam 7. Yang 3 ada ngambil 8, yang 3B 7 gitu. Saat bersamaan. Lalu bagaimana kalau Pak ada 4 kelas yang ini menggunakan Chromebook bersamaan, wali kelasnya ingin mencoba, ya sudah seperti ini. Berarti sistemnya akan menggunakan kelompok gitu ya. Berarti kalau 8 Chromebook, siswa ada 30 ya dibagi saja gitu. Tapi ini skenario yang memang bisa dilakukan. Jadi banyak skenario yang bisa dipelajari. Jadi semakin banyak kelas yang akan menggunakan saat waktu yang bersamaan, semakin sedikit jumlah Chromebook dan semakin sedikit juga semakin banyak siswa akan menggunakan satu Chromebook-nya. Itu logikanya ya sebetulnya. Jadi sampai sedetail ini kami sudah mencoba untuk memahami Chromebook ini sebetulnya bisa digunakan untuk semuanya meskipun waktunya bentrok. Berarti kalau ini 2 Chromebook, berarti kalau siswanya ada 30, hanya 2 Chromebook yang minimal, ini mungkin untuk kelas rendah ya, untuk mengenal dulu. Tapi ini bisa disesuaikan. Sekali lagi, ini adalah gambaran umum, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa terbayangkan, ternyata Chromebook memang bisa digunakan gitu ya, untuk sekolah.
Selanjutnya, masuk ke pengelolaan internet. Sekali lagi, tadi ini poin yang paling akhir ya. Karena bagaimanapun juga di temuan ya, maksudnya di temuan tadi, karena untuk memunculkan potensi dari Chromebook, ya mau tidak mau harus internet. Ini yang sudah kami lakukan ya. Nah, ini yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Dari bandwidth yang 50 Mbps ke 200 Mbps. Dan sekali lagi ini berdasarkan apa? Hasil evaluasi setelah kami belajar. Saya laporan kepada Mr. Headmaster, Mr. Januar, Pak, kami sudah mencoba Chromebook 15 tapi dengan router yang sama yang saat digunakan sangat tidak mumpuni. 10 masuk, 5-nya keluar. 5-nya masuk, yang lainnya bermasalah sehingga tidak memungkinkan, akan sangat sulit. Sehingga 200 Mbps gitu ya. Kemudian yang keduanya menyesuaikan dan mengganti wifi router. Karena kan ketika bandwidth internetnya semakin besar ya angkanya, berarti ya mau tidak mau wifi router juga harus disesuaikan supaya sesuai. Berikutnya, yang saat ini bisa lebih dari 32 device terhubung bersamaan. Kalau dulu kan terhubung 8 saja sudah tidak kondusif nih, yang 3 sering keluar masuk gitu ya. Nah, sehingga betul-betul router yang sekarang juga dipilih betul-betul memperhatikan kebutuhan. Sampai 35 pernah kami coba di satu waktu bersamaan, streaming YouTube dengan kualitas 2K itu semuanya lancar. Setelah ini pengelolaan internetnya sudah bagus. Menempatkan posisi WiFi router pada titik yang aman ini juga sangat-sangat penting, Bapak dan Ibu ya. Nanti kita lihat ya di sekolah kami seperti apa. Nah, berikutnya kontrol penuh pengguna secara real time sangat penting ya. Nah, ini sehingga kurang lebih akan seperti ini, routernya kami sesuaikan sehingga betul-betul 35 device di saat yang bersamaan tidak ada kendala, meskipun kita coba langsung dengan streaming YouTube video yang sama dengan kualitas 2K itu sangat mumpuni ya ketika tadi di-upgrade gitu, kecepatan router internetnya. Tidak masalah bagi sekolah sebetulnya, karena insya Allah saya yakin pasti ada jatah ya untuk itu. Jadi tidak usah ragu untuk berpaling ke lain provider kalau yang sekarang tidak bisa diandalkan gitu ya. Nah, berikutnya, ini menarik. Ini sekolah kami terdapat 2 ruangan di atas, di bawah ada 3 ruangan, di atas ada 2 kelas nih, kelas 6A, kelas 6 ya. Ini bergantian shift-shiftan. Di bawah ada ini ruang guru, di bawahnya ada 1 kelas, di sini ada 3, berarti kurang lebih hanya ada 6 kelas yang siap digunakan. Di manakah penempatan router, Bapak Ibu sobat tebak? Kalau ada Dora mungkin di mana gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, titik yang kuning. Persis disitulah router kami tempatkan. Sehingga aksesnya ke sini. Anak-anak bisa sampai belajar di luar dengan Chromebook. Sampai tahap di ruangan yang lain pun sampai area internetnya sudah cukup gitu ya di area tersebut. Nah, ini nanti akan terlihat bagaimana anak-anak menggunakan Chromebook ini. Jadi penempatan routernya hanya 1 di situ karena memang sekolahnya kecil. Tapi sekali lagi, sekolah kecil tapi kami mempunyai tekad yang besar untuk menjadi Cijerah Digital School gitu ya. Sekali lagi. Berikutnya, nah ini monitoring router. Jadi kenapa ini penting? Karena kalau sekarang sudah canggih ya. Dari handphone saja kita bisa tahu. Karena pernah nih Bapak Ibu, ketika anak-anak tahu internetnya bagus, ada anak yang bawa handphone, mungkin download game atau apa, dia masuk. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan aplikasi router ini kita kan mudah nih. Ya sudah tinggal diblok gitu. Malah ada beberapa ya, kalau rekan-rekan 6A yang pernah belajar kan tahu ya, pernah ada yang diblok nih karena ya terlihat Chromebook pas seperti ini. Nanti ada device yang lain yang tidak sesuai ya kita terlihat seperti ini, klik saja nanti blok. Jadi betul-betul ini harus, karena bagaimanapun juga ketika fasilitas sekolah pasti untuk belajar, tidak ada hal yang lain ya, untuk belajar, kembali lagi bagi peserta didik lagi seperti itu. Selanjutnya masuk ke dasar Chromebook gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini paling penting pertama kali memperkenalkan fungsi ya, mulai ke Chromebooknya nih. Tadi internet, sekarang kita tarik ke Chromebooknya ya. Tadi guru sudah, sekolah sudah, akun sudah, sekarang ke internet sudah, sekarang ke Chromebooknya sedikit lah. Nah, bagaimana memperkenalkan fungsi bagian Chromebook, layar, keyboard, trackpad, bahkan cara charging bagaimana, di sebelah mana kita bisa chargingnya, misalnya seperti itu. Ya, sekali lagi ini adalah Chromebook yang diberikan bantuan oleh karena memang ada enrollment khusus yaitu CDM, Chromebook Device Management. Selanjutnya kita harus tahu juga proses turn on dan shutdown-nya bagaimana. Ini basic ya. Tapi ini betul-betul ya harus dipahami juga gitu. Karena bagaimanapun juga
tanpa hal yang basic, ya hal komplementer yang lain mungkin tidak akan tercapai kalau yang basicnya masih lemah gitu. Jadi tetap ini kemampuan dasar yang harus dimiliki gitu ya untuk guru, bahkan untuk siswa juga sama. Kemudian menghubungkan ke jaringan internet WiFi. Kenapa ini penting? Karena pernah gitu ya. Jadi ketika saya berbicara seperti ini semuanya berdasarkan pengalaman kami. Jadi kalaupun kita tidak ajarkan anak untuk, Pak, ini kenapa saya terlempar lagi? Jadi kan akan sangat menghabiskan waktu ya. Kalaupun kita tidak mengajarkan mereka, kalaupun kamu terlempar dari jaringan ini silakan pindah ke sini. Nah, kalau kita tidak diajarkan akan sangat memakan waktu. Tapi dengan sekarang anak-anak sudah terbiasa jadi tidak ada masalah. Jadi ketika dia terlempar ya tinggal pindah SSD lah gitu istilahnya ya. Selanjutnya, proses login dan logout. Nah, ini yang penting karena sudah menjadi bagian belajar ide, Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, saya tidak membahas detail bagaimana Chromebook ini digunakan, tapi ini lebih ke manajerial secara utuh gitu ya. Dari guru, sekolah, peserta didik, manajer akun, dan Chromebook. Jadi kalaupun di Chromebook Bapak Ibu sudah mendapatkan, pasti sekarang ada pelatihan. Itu kan sudah tahu ya, tinggal dipelajari saja gitu ya sebetulnya. Jadi kita tidak membahas Chromebook-nya lagi bagaimana Google Slide tidak, tapi kita lebih ke manajerialnya. Selanjutnya cara mengisi daya bagaimana. Nah, Chromebook Device Management ini pesan dari Pak Andi. Ternyata memang jangan salah nih. Chromebook bantuan dari pemerintah itu pasti akan ada CDM. Artinya bisa digunakan untuk ANBK. Tapi maaf ya, kalaupun ada instansi atau lembaga yang membeli untuk sekolah dan bukan dari pemerintah, berarti CDM-nya ada tidak? Tidak akan ada gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu pentingnya jangan sampai misalkan sekolah swasta, saya menunggu dari pemerintah pusat lama, ya sudah saya beli saja mandiri misalkan dari situs online 30 buah gitu. Karena terjadi ya, sempat rekan kokap dan kami juga terjadi sudah beli di lembaganya ternyata tidak bisa digunakan ANBK karena memang tidak ada enrollment-nya untuk CDM, harus diuruskan lagi, akan sangat memakan waktu. Nah, selanjutnya pastikan mencatat serial number, ini juga penting. Setiap Chromebook ada serial number. Antisipasinya apabila kehilangan, jadi serial number itu silakan laporkan ke Pusdatin atau di belajar di pengaduan, nanti bisa di-lock, artinya ya tidak bisa digunakan penuh. Jadi mungkin di-lock itu kayak seperti handphone kan, kalau itu ada sistem lock, jadi sama. Jadi kenapa Chromebook ini sangat powerful dan sangat aman ya seperti itu. Apabila kehilangan tiba-tiba misalkan dan datanya ada yang penting, silahkan serial numbernya ditulis dan apabila ini bisa dilaporkan dan sehingga nanti bisa di-lock di remote oleh Pusdatin. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini cek ketersediaan penyimpanan Chromebook secara rutin gitu ya. Update Chrome secara berkala, selalu menyimpan file di Google Drive, ini basic lah, betul-betul basic untuk betul-betul cara sangat dasar untuk menggunakan Chromebook sebelum eksplorasi materi gitu ya. Selalu mematikan Chromebook melalui menu shutdown, ini yang paling penting ini kan ya. Nah, jadi ini tampilan ini juga sebenarnya menarik untuk dibahas dengan anak-anak, apa fungsinya. Jadi saya tidak akan tapi ini anggap saja Bapak dan Ibu sudah mencoba Chromebook-nya dan ini hanya sebatas penguatan. Ketika di kelas bingung bagaimana, itu kan pengantar juga gitu ya. Sudah dapat Chromebook tapi bingung cara menggunakannya gitu. Nah, ini webinar kali ini lebih ke manajerial Bapak dan Ibu memprosesnya. Seperti itu. Selanjutnya membersihkan secara berkala debu dan kotoran. Nah, kenapa? Karena memang debu dan kotoran ini akan menjadi hal yang merusak gitu. Dalam artian kan rata-rata apalagi kalau di kelas kami di pinggir jalan kadang ada debu gitu ya. Kalau tidak bersihkan ya akan numpuk, itu akan merusak bagian keyboardnya, sedangkan ya kalau sudah ke situ kan sulit ya. Makanya kami selalu rutin menggunakan blower untuk bukan vacuum clean tapi blower biar debu yang di situ keluar semuanya seperti itu. Nah, kapan nih? Kita lihat sebelum membawa Chromebook, sebelumnya bagaimana membawa dan membuka Chromebook dengan baik dan benar. Nanti kita lihat ya. Ketika sedang menggunakan, anak-anak nih, tidak menyimpan makanan dan minuman berdekatan saat Chromebook digunakan. Sesudah digunakan, akan sedikit hangat, pastikan tunggu 5 menit baru kemudian bereskan dan masukkan ke dalam dus. Kenapa masukkan di dalam dus? Karena Bapak dan Ibu, kalau kita lihat slide berikutnya, ini tidak terlalu ini ya, hanya saja sebelumnya bagaimana, sedang bagaimana, sesudah bagaimana untuk merawatnya ya. Karena kami termasuk kelas yang mobile, kami belum mempunyai lab untuk komputer. Sehingga kami menggunakan Chromebook itu ya di kelas diambil, disimpan di lemari. Sehingga hanya diajarkan cara membawa unit, cara merapaikan unit, cara menyimpannya, membersihkan debu bagaimana,
saat baterai di bawah 20%. Nah, kalau kelas tetap mungkin hanya ini saja yang cukup. Jadi kami termasuk kategori kelas mobile kan belum mempunyai lab gitu ya. Nah, sedangkan kalau kelas tetap ya ini bagaimana cara merapikan kelas, menutup Chromebook, membersihkan dari debu, mencabut adaptor dari sumber listrik. Nah, ini saat di bawah 20% dicas ya. Jadi tidak full ya seharian dicas karena bagaimana juga hal yang merusak baterai mau handphone, mau laptop itu adalah panasnya. Jadi panas yang berlebih dari dicas terus-menerus akan merusak biasanya ya. Nah, ini yang kemampuan dasar yang harus dimiliki anak-anak sebetulnya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini ada kelas kami yang bisa ditampilkan karena memang di kelasnya seperti ini. Anak-anak ini pertama kali ya, dia menggunakan Chromebook-nya secara bersama-sama. Satu Chromebook 5 orang, 4 orang. Ya seperti ini keadaan sekolah kami. Tapi dari sinilah kami mencoba untuk memberikan sesuatu gambaran bagi Bapak dan Ibu bagaimana penerapan Chromebook. Ya. Nah, ini tadi kan sudah terlihat ya. Ini di ruangan yang tadi. Jadi kami sudah terbiasa, anak-anak sudah olahraga capek ya sudah daripada di kelas kan, apalagi anak kelas 6 gitu ya. Ketika keringat ya sudah di luar, anak-anak ya sudah bebas di luar. Diferensiasi lagi dari proses itu ya. Anak-anak mengerjakan. Ini semuanya internet wifi masuk ya iya, karena kan tadi posisinya kan sudah terlihat ya di posisi paling atas gitu. Jadi anak-anak mau di luar di kelas aman ya. Jadi terbiasa sebenarnya. Jadi anak-anak kami di kelas 6A. Ini keren-keren untuk kelas 6A nih. Selanjutnya, nah keterampilan merapikan unit ini hal-hal fundamental bagi anak-anak ya. Bagaimana anak-anak mencoba dari mulai mengambil, merapihkan, menggunakan, dimasukkan lagi, dirapikan lagi, simak lemari. Sudah saya tinggal instruksikan anak-anak hari ini belajar dengan Chromebook, silakan bawa Chromebooknya. Seperti ini. Akan mudah. Berikutnya unit Chromebook dan tablet. Jadi memang ada dua ya, ada Chromebook tapi saat bersamaan kita juga langsung berarti ada kurang lebih 30 ya, ada tabletnya 15, Chromebook 15 kita gunakan bersama. Jadi sama semuanya kita simpan karena belum ada ruangan untuk menyimpannya seperti itu. Oke, Coach Ardi itu dulu untuk materi kali ini ya, dan ini saya tampilkan dulu sebelum nanti tanya jawab. Ini rekan-rekan guru kami super learning team di sekolah kami, Coach. Jadi inilah yang Wow. seperti itu, Coach. Iya, wow, terima kasih banyak Pak Irsyad. Pasti ini saya tahu ini pasti Pak Irsyad sudah jungkir balik, coba trial error gimana setting paling tepat ini sebagai sesama IT admin saya tahu. Aduh, ini benar-benar mutiara ya Bapak Ibu saya kalau boleh saya bilang ini kita bisa bareng-bareng Pak Irsyad sore hari ini. Kapan lagi ya ini kita bisa dapat istilahnya prosedur pengelolaan yang begitu detail dan sudah teruji gitu loh ya. Yang penting kan sudah teruji, sudah dipakai ini. Nah, ini semoga Bapak Ibu bisa mengabarkan yang sudah nonton malam hari ini bisa mengabarkan ke teman-teman yang lain, ke kepala sekolah, ke IT admin, terutama Bapak Ibu yang sekolahnya mendapat Chromebook. Nah, gimana sih ngerawat Chromebook kita atau mengelola Chromebook kita supaya bisa dipakai oleh semua anak secara merata, gimana pengelolaan internetnya seperti apa gitu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh rewatch, bisa nonton ulang sesi malam ini. Ini recommended banget. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dulu ya Pak Irsad. Ada yang tanya nih. Nah, router yang Pak Irsad pasang di sekolah itu apakah yang dari bantuan TIK bersama Chromebook, bantuan Kemdikbud? Oh, saya jawab langsung. Itu bukan Pak. Jadi memang kalaupun dari SD Kemukten ya, bukan Pak. Jadi itu memang ya setelah seadanya ya. Chromebook kan datang dengan device-nya. Karena yang dari dapatnya itu memang routernya sebetulnya berbasis kartu modem ya seperti modem lah. Sehingga itu tidak digunakan. Kemudian router yang ada kan di provider sebelumnya sudah terpasang nih wifi sekolah. Ternyata tidak mumpuni juga. Jadi ya kami upgrade bandwidth juga dan kami beli juga spesifik yang paling pas, yaitu beli secara terpisah gitu Mas, seperti itu singkatnya. Iya. Jadi upgrade ya karena memang butuh keperluan teknisnya seperti itu, kebutuhannya seperti itu, lalu upgrade sendiri. Oke, betul. Lalu, nah ini ada yang bertanya lagi yang menggunakan Chromebook tadi itu kan yang dijelaskan banyak kan siswa itu gurunya apakah juga menggunakan Pak? Nah untuk guru sebetulnya kalau untuk pelatihan karena gini Coach, seperti saya jelaskan, ini kan sebetulnya sampai saya bisa detail seperti ini kita lebih menggali antara saya dengan siswa di kelas 6A dulu gitu. Jadi gambarnya akan terlihat. Kalau guru sudah menggunakan belum? Kalau mencoba ya tadi kami sudah mencoba mengenal dulu Chromebook-nya gitu ya dengan gurunya, dengan TU-nya.
kalaupun sebagian guru sudah bisa, tapi karena ini memang konsep yang saya baru dapatkan sekarang, sehingga justru di sekolah kami ini bagian perencanaan yang akan berkelanjutan gitu, Coach. Jadi memang untuk guru ada yang sudah mencoba, tapi sampai ke jadwal per kelas itu memang sudah kami akan coba rancang bagaimana ke depannya. Itu sih, Coach, sebetulnya. Teknisnya. Nah, oke. Jadi penggunaannya bareng-bareng ya guru dan muridnya nanti. Iya, dicoba dulu seperti itu, seperti biasa. Oke, ya. Nah, terus lagi, nah ini kayaknya juga pertanyaan sejuta umat. Cara login ulang Chromebook yang teriset. Login ulang, bukan login ulang ya, tapi apa sih istilahnya? Itu seperti reset itu ya, reset apa? Reset Itu ya. bukan power wash ya, tapi memang ada reset yang bisa digunakan di Chromebook gitu ya. Tapi kalaupun itu harus dilihat dulu itu sebetulnya kenapa gitu? Apakah memang tidak yang terreset itu tidak kenapa penyebabnya? Ya memang harus dilihat dulu ya, karena kan kalau terreset artinya dia jadi pabrikan dari nol, CDM-nya hilang atau bagaimana harus dilihat dulu paling ya. Jadi memang itu saya tidak bisa jawab secara teknis karena memang kurang ini juga nih pada pertanyaannya. Kalau Iya. login ulang. Art and Edu Channel ini join di grup Facebook ya, grup Facebook Chromebook aja Pak. Nah di situ banyak banget teman-teman yang mengalami seperti itu. Nanti boleh Gitu share ya, boleh. di situ. Nah, Ya betul boleh. Siap. tapi yang pasti itu untuk sementara, untuk sekarang Pusdatin itu masih menyiapkan itu supaya bisa lebih mudah. Kalau yang ada teriset itu terus loginnya biar lebih mudah itu masih disiapkan Pusdatin. Tapi yang pasti sementara sekarang itu minta ke providernya, ke penyedia barangnya. Penyedia barang Jadi ya. penyedia barangnya Chromebook itu kan kita terima ada BAST-nya itu kan Nah, betul. sekalian juga dengan garansinya. Nah, itu yang PIC yang ada di garansinya itu yang bertanggung jawab untuk enroll kalau seandainya ada yang keriset atau yang Betul. keyboard-nya hurufnya mati semacam itu. Gitu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu harus mengandalkan itu garansinya. Jadi garansinya jangan sampai hilang. Kalau ada apa-apa itu segera kontak PIC yang ada di garansinya itu, di kartu garansi. Oke, terus nah ini lebih teknis lagi nih yang Pak Irsyad pakai tadi routernya speknya seperti apa? Kalau spek itu kalau nanti menyebutkan nama merek kali. Pokoknya nanti Bapak dan Ibu paling seperti ini ya. Ketika nanti Bapak Ibu cari di toko online karena sekarang sudah gampang ya. Biasanya spesifikasinya yang betul-betul yang kompatibel dengan Mbps yang lebih besar itu. Karena kan pasti akan berbeda ya dan juga bisa ditanyakan langsung. Itu kan banyak nama provider yang bisa dicoba ya. Tanyakan dulu. Karena saya juga cara yang paling mudah seperti itu. Kita sudah lihat nih di deskripsi, tapi kan untuk memastikan kita jelaskan berbasis masalah apa. Saya punya providernya sudah kita bandwidth-nya sudah kita naikkan. Kira-kira mana banyak produk kan yang mana sehingga mereka sendiri yang menawarkan Pak karena saya butuhnya sudah ingin digunakan kurang lebih 35 unit bersamaan. Jadi mereka sendiri nanti yang akan menawarkan sesuai dengan harga, tentunya ada harga. Itu saja sih. Iya, betul. Jadi untuk spesifikasi teknisnya Pak Nanu Arianto, kalau yang berkaca dari Pak Irsyad tadi, yang diminta adalah asal bisa memenuhi bandwidth sampai 200 Mbps dan bisa digunakan 35 perangkat bersamaan gitu. Karena ada router yang memang dibatasi untuk 10 perangkat saja gitu. Jadi di atas 10 dia akan nge-kick yang nggak bisa join gitu. Jadi silakan dilihat di deskripsinya produknya. Ada banyak macam gitulah. Lebih bijak ya. Itu. Iya boleh. Lihat-lihat dulu di toko hijau atau di ya semacam itu. Nah, oke demikian Bapak Ibu. Jangan lupa ini sesi pengelolaan Chromebook ini masih akan berlanjut. Kalau malam hari ini kita belajar tentang pengelolaan perangkatnya. Nanti yang lain kita bisa lebih dalam lagi pengelolaannya tentang macam-macam, tentang SDM-nya gimana. Terus nanti misalnya
tadi pelatihan berkelanjutan, nanti kontennya seperti apa, terus prakteknya pelaksanaannya di pembelajaran seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Jadi tetap pantengin terus Bapak Ibu di seri Chromebook di Indonesia Edu Webinar bersama Pak Irsyad. Nah, Siap. saya mengingatkan lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 sertifikat partisipasi untuk 48 jam seri webinar Belajar ID periode 24 Januari sampai 24 November 2022. Silakan langsung masuk ke bit.ly/hadir webinar Belajar ID 48, isi dengan nama dan email yang konsisten. Nanti di akhir periode sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Lalu, nah di sini Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Belajar ID, kami ngajak Bapak Ibu untuk join di komunitas kami di grup pendidik Abad 21 atau di belajar di mana saja dengan belajar.id. Dan secara khusus buat Bapak Ibu yang sudah menggunakan Chromebook, untuk pembelajaran kami pengen Bapak Ibu berbagi cerita nih seperti Pak Irsyad sore hari ini berbagi di sesi Indonesia Edu Webinar. Nah, silakan kalau Bapak Ibu berkenan langsung daftar aja di bit.ly/IEW Chromebook. Boleh tentang apa saja, tentang juga pengelolaannya kalau di versi sekolah Bapak Ibu atau pemanfaatannya untuk pembelajaran segala macam. Nggak apa-apa Bapak Ibu, bagikan aja gitu. Langsung masuk di formnya pendaftarannya di bit.ly/IEW Chromebook. Nanti kami akan mengagendakan sesi Indonesia Edu Webinar buat Bapak Ibu. Dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Bapak Ibu seputar Chromebook, langsung silakan Bapak Ibu masuk aja ke grup Sekolah Chromebook Indonesia di bit.ly Sekolah CB. Nah, di situ sudah ada Bapak Ibu dan teman-teman lain yang sudah menggunakan Chromebook lebih dulu dan tentu akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir kalau butuh teman ngobrol, teman diskusi, tanya jawab, silakan langsung Bapak Ibu masuk ke komunitas Sekolah Chromebook Indonesia di bit.ly Sekolah CB. Dan sesi yang sudah lewat Bapak Ibu bisa ditonton lagi nanti di channel YouTube Revo Indonesia atau di TV Edukasi. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe biar kami bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu sesi kita sore hari ini. Saya Ardi dan saya Dadan Irsyada. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu malam hari ini. Sampai jumpa di sesi Indonesia Edu Webinar berikutnya. Selamat malam. Dadah. Nantikan webinar selanjutnya mengenai manajemen materi ya, terutama dari SDN 061 sejarah untuk Indonesia itu saja. Yeay.